Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Berjaga-jaga dan selalu waspada, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Saya ingat ada sebuah pesan dari Bang Napi di akhir sebuah berita kriminal di salah satu stasiun televisi yang berbunyi, kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pesan terakhir yang disampaikan untuk selalu waspada, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kita setiap harinya, maka kita perlu senantiasa waspada. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pesan dari nats ini juga yang meminta kita memang tidak waspada terhadap kejahatan, tetapi mewaspadai diri dari segala bentuk ketamakan. Kenapa? Karena dalam diri seseorang, dalam diri manusia, itu tidak pernah ada rasa cukup. Ya, saya ibaratkan ketika gaji kita 2 juta, mungkin segala sesuatunya cukup dan kita mencukupi dengan porsi 2 juta untuk 1 bulan. Ketika naik lagi menjadi 5 juta, maka kita akan mencukupkan kembali dengan 5 juta. Artinya ada kebutuhan yang lain yang akan kita minta atau kita penuhi, yang akan kita cari. Lalu ketika 5 juta naik menjadi 7 juta setengah, kebutuhan itu pun akan terus bertambah. Artinya cukup lagi, tidak berlebih. Benar saja yang dikatakan dalam hukum ekonomi, sedikit tidak kurang, banyak tidak lebih. Selalu ada saja yang dipenuhi. Ketika uang yang kita pegang ada, maka akan terpenuhi. Naik lagi mungkin menjadi 10 juta, 20 juta, tetap akan cukup. Dan hanya sedikit yang akan ditabung. Karena apa? Mungkin dulu masih naik kendaraan umum, sekarang beli kendaraan bermotor. Nah, setelah ada kendaraan bermotor, uang yang cukup untuk beli atau kredit mobil roda 4, maka akan kebutuhan lagi roda 4. Setelah naik lagi salarinya atau gajinya, yang dulu merek mobilnya masih rendahan, naikkan lagi ke grade yang lebih tinggi. Selalu ingin lebih. Namun yang perlu diperhatikan dari sini, bahwa dikatakan oleh Injil Lukas ini bagaimana untuk mewaspadai diri dari segala ketamakan. Sejauh yang saya katakan di awal tadi, masih positif dan dalam porsi yang benar dan dari jalannya, maka hal tersebut tidak apa. Tetapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai dari jalan yang tidak benar, artinya ada rasa ingin memiliki secara lebih, itu yang disebut dengan ketamakan. Tidak cukup, maka ingin dapat lebih dengan cara yang tidak tepat dan benar. Dia ingin mendapatkan dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang menyisihkan orang lain. Ya, kalau di kantor ada istilah, ya kan, istilah orang Batak, madila tu gijang, manujang tu toru. Bagaimana supaya dia dapat? Dia jilat ke atas, dia tunjang ke bawah supaya dia dapat apa yang diinginkan bisa dapat. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Firman ini mengingatkan kepada kita, ketika kita mengejar terus-menerus, kekayaan itu tidak tergantung. Kenapa? Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Semuanya itu akan berakhir. Ketika kita mengumpulkan harta yang berlimpah, kita sudah punya semuanya, lalu malam itu juga nyawa kita diambil, maka semuanya selesai. Karena itu Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kata hari ini yang begitu mengingatkan kita untuk kita boleh mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang memang menjadi milik kita, dan mensyukurinya dengan
segala ucapan syukur kepada Tuhan, dan tetap tahu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan berbagi kepada sesama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.